Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada tahapan pembuatan buku besar atau biasa disebut dengan posting buku besar atau ledger. Maka untuk proses pengisian buku besar ini kita bisa gunakan sumber dokumennya, itu adalah jurnal khusus. Karena sampai pada tahapan posting buku besar ini kita baru sampai pada tahapan jurnal khusus ya. Jadi kecuali kalau kita nanti sudah sampai pada tahapan penyesuaian, maka otomatis jurnal penyesuaian pun harus kita posting ke buku besar ini. Nah, untuk buku besar sendiri ini bisa kita gunakan jurnal khusus. Yang pertama di sini adalah jurnal penjualan ya, yang sudah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, petty cash, kemudian terakhir adalah ada jurnal umum. Nah, inilah jurnal-jurnal khusus yang akan kita gunakan untuk mengambil saldo atau akan kita posting ke buku besar ini. Baiklah, tahapan pertama untuk mengisi buku besar ini, yang pertama adalah kita harus input dulu saldo awal dari masing-masing akun. Ya, dimana untuk saldo awal sendiri ini kita bisa ambil dari daftar saldo 1 Desember atau trial balance tanggal 1 Desember atau 30 November pada soal UD Buana nih. Oke, di sini pada PD Mitra ini. Di sini saya sudah punya daftar trial balance 30 November atau 1 Desember, ini sama saja ya. Ini yang pertama ada cash in bank, ini punya saldo awal debit 40.500.000. Kemudian petty cash saldo debit 10 juta, core receivable saldo debit 85.800.000 dan seterusnya ke bawah ini. Ini kita masukkan semua saldo awal ini ke dalam buku besar ini sebagai saldo awalnya. Oke, yang pertama misalnya saya akan coba isikan untuk saldo awal cash in bank. Oke, untuk pengisian saldo ini kita bisa gunakan tanggal 1 Desember ya, karena ini kita posting atau kita ambil dari trial balance 31 Desember. Oke, kemudian karena saldo maka kita harus masuk ke kolom balance, langsung ke kolom balance. Nah, untuk cash in bank sendiri ini adalah saldonya saldo debit yaitu sebesar 40.500.000. Berarti kita masukkan ke kolom debit di kolom balance ini. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita masukkan untuk saldo petty cash, sama seperti cash in bank, kita masukkan tanggal 1 sebagai opening balance-nya. Kemudian kita masuk ke kolom balance yaitu di sisi debit. Ya, karena petty cash di sini saldonya adalah 10 juta di debit, maka otomatis di kolom balance ini kita masukkan di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Dan seterusnya ke bawah, account receivable di sini adalah saldo debit 85.500.000 ya, kita masukkan di sini. Saldo awalnya untuk account receivable itu adalah di kolom balance sisi debit juga sama 85.800.000. Kemudian di sini ada allowance for the full debt, saldonya saldo kredit 12.800.000. Berarti di sini kita masukkan untuk allowance for the full debt ini adalah saldonya di kolom balance itu di sisi kredit sebesar 12.800.000. Dan seterusnya ke bawah ini silahkan kalian masukkan untuk saldo awalnya masing-masing sesuai dengan trial balance 1 Desember atau 30 November ini ya. Sesuaikan, kalau debit berarti masukkan debit, kalau kredit masukkan kredit, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya setelah saldo awal ini kita masukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita telusuri dari masing-masing jurnal khusus apakah akun cash in bank itu ada di jurnal khusus itu. Nah, contohnya misalnya di sini adalah cash in bank, kita cari apakah di jurnal khusus penjualan apa ada akun cash in bank di sini. Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke jurnal khusus yang lainnya. Jurnal penerimaan kas. Di sini perhatikan untuk jurnal penerimaan kas ini ada akun cash in bank, ada di sisi debit. Nah, untuk mengambil saldo cash in bank di jurnal penerimaan kas ini, maka kita ambil kolom total yang paling bawah atau kolom jumlah di bawah ini. Dan di sini untuk cash in bank jumlahnya adalah 506.690.000 di sisi debit. Berarti di buku besar ini kita masukkan di sini keterangannya adalah tanggal 31, jangan lupa sumbernya keterangannya adalah cash receipt journal. Di sini refnya juga kita isi CRJ. Oke, karena tadi di jurnal penerimaan kas itu cash in bank ada di sisi debit,
Berarti di buku besar ini kita masukkan saldonya tadi di sisi debit sejumlah 506.690.000 sesuai dengan jumlah yang di sini. Oke, selanjutnya setelah kita posting dari jurnal khusus penerimaan kas ini ke buku besar, di sisi debit kredit di sini, jangan di sisi saldo ya. Hasil posting dari jurnal khusus itu kalian masukkan di sisi debit atau kredit di kolom pertama ini, jangan dimasukkan di kolom saldo ini. Oke, setelah dimasukkan di sisi debit atau kredit postingan dari jurnal khusus, maka kita harus hitung di saldonya. Oke, di awal kita punya saldo cash in bank 40.500.000. Kemudian di sini ada postingan atau hasil posting dari jurnal khusus jurnal penerimaan kas itu sebesar 506.690.000 di sisi debit. Karena di sini debit ketemu debit, maka otomatis 40.500.000 ditambah 506.690.000 sehingga di sini ketemulah nilai saldo cash in bank itu 547.190.000. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Kita tadi sudah sampai ke jurnal penerimaan kas. Kita coba dilihat di jurnal pembelian apakah ada cash in bank di jurnal pembelian. Di sini tidak ada, berarti lewat. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ini ada kolom cash in bank di sisi kredit. Oke, perhatikan di jurnal pengeluaran kas di sisi kredit atau di kolom kredit, sisi kredit itu ada kolom cash in bank. Ya, perhatikan di sini. Karena ada di sini, maka kita ambil jumlah cash in banknya di bawah sini di kolom jumlah, yaitu 358.040.000. Ini kita ambil. Nanti kita masukkan di buku besar di sisi kredit. Oke, sekarang kita ambil jumlah ini atau kita masukkan ke buku besar ini. Oke, tanggalnya tanggal 31. Jangan lupa setiap buku besar itu pencatatannya adalah 31 Desember. Oke, di sini keterangannya adalah cash payment journal. Kenapa? Karena kita mengambilnya dari jurnal pengeluaran kas. Di sini untuk inisial post refnya adalah CPJ atau cash payment journal. Oke, karena di jurnal pengeluaran kas itu cash in bank ada di sisi kredit, maka di buku besar ini kita masukkan juga di sisi kredit. Jumlahnya di sini kita ambilkan jumlah di sini. Oke, berarti yang ini 358.040.000 ini kita masukkan di kolom kredit sini. Nah, setelah kita input atau setelah kita posting dari jurnal khusus ke buku besar ini, maka kita langsung ke kolom saldonya di sini. Perhatikan di sini di awal kita punya saldo debit 547.190.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal pengeluaran kas sebesar 358.040.000 sisi kredit. Di sini ada debit, ada kredit. Karena ada debit dan kredit, maka kita cari selisihnya. Apakah banyak selisih debit, apa banyak selisih kredit. Di sini di debit jumlahnya saldonya adalah 547.190. Ada hasil posting sebesar 358, berarti sisi debit ini dikurangi sisi kredit. Maka di sini masih ada saldo debit sebesar 189.150.000. Seperti itu. Oke, coba kita langsung lagi di sini tadi jurnal pengeluaran kas. Kita cari di Petty Cash apa ada cash in bank, tidak ada. Jurnal umum apakah ada cash in bank? Di sini juga tidak ada. Jika dari semua jurnal umum ini sudah kita telusuri semua atas akun cash in bank, jika sudah kita masukkan semua, maka berarti di sini untuk cash in bank sendiri menghasilkan saldonya sementara adalah 189.150.000. Oke, seperti itu cara mengisinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita coba akan isi Petty Cash. Sama halnya dengan cash in bank. Pertama tadi kita sudah input saldo awalnya, itu ada di debit untuk Petty Cash ya. Kemudian kita cari dari jurnal-jurnal khusus ini apakah ada Petty Cash di sini. Kita cari. Oke, kita mulai dari jurnal penjualan. Otomatis ini pasti tidak ada penjualan. Jurnal penerimaan kas tidak mungkin ada karena ini khusus untuk penerimaan piutang maupun penjualan tunai. Di jurnal pengeluaran kas, di jurnal pembelian tidak mungkin ada ya, karena ini adalah pembelian kredit. Lalu kita ke jurnal pengeluaran kas. Oke, perhatikan di sini. Di jurnal pengeluaran kas tanggal 30 Desember ini ada pengisian dana kas kecil.
sehingga di sini menimbulkan akun petty cash di sisi debit. Oke, ada akun petty cash di sisi debit di jurnal pengeluaran kas. Berarti ini kita masukkan di buku besarnya. Oke, kita masukkan ke buku besar sini. Tanggalnya tanggal 31. Kemudian di sumber jurnalnya adalah sumber jurnal pengeluaran kas. Di sini juga aku refnya CPJ. Kemudian kita ambil jumlahnya. Perhatikan sini di jurnal pengeluaran kas untuk petty cash itu ada jumlah sebesar 3.700.000 di debit. Oke, petty cash ini ada 3.700.000 di debit. Berarti di jurnal di buku besarnya kita masukkan di kolom debit sini sebesar 3.700.000. Oke. Lalu setelah itu kita baru kita pindahkan ke saldonya. Di awal kita punya saldo sebesar 10 juta. Kemudian ada hasil posting dari jurnal pengeluaran kas itu sebesar 3.700.000. Berarti karena sini debit ketemu debit, maka di sini ditambahkan 10 juta ditambah 3.700.000 sehingga ketemulah saldo sementara sebesar 13.700.000. Oke. Kita lanjutkan. Tadi sampai ke jurnal pengeluaran kas. Apa kita cari di jurnal petty cash sendiri? Oke, di jurnal petty cash otomatis di sini ada kolom petty cash tetapi di kredit. Nilainya itu adalah 3.700.000. Nah, sekarang dari jurnal khusus petty cash ini kita akan posting ke buku besar. Oke, di sini kita lanjutkan tanggal 31 ya, jangan lupa sumbernya adalah petty cash. Kemudian inisialnya di sini refnya adalah PCJ, petty cash jurnal. Oke, untuk jumlahnya sendiri perhatikan di sini untuk di jurnal khusus petty cash ini untuk petty cash ada di kolom kredit ya, kolom kredit jumlahnya 3.700.000. Berarti di sini di buku besar kita masukkan juga di kolom kredit sebesar 3.700.000. Oke. Lalu kemudian kita pindahkan ke saldonya sini. Di awal kita punya saldo 13.700.000. Kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal petty cash sebesar 3.700.000 tetapi di kredit. Karena di sini debit ketemu kredit, maka otomatis saldo debit ini dikurangi dengan saldo kredit ini. Sehingga ketemulah saldo sementara adalah 10 juta. Oke, seperti itu untuk petty cash-nya. Dan di jurnal umum saya rasa tidak ada, maka untuk petty cash dianggap selesai sementara ini. Oke, sekarang kita masuk ke account receivable. Kita masukkan saldo awalnya sudah, kemudian account receivable ini biasanya muncul di jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas ya, di jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Karena account receivable sendiri ini timbul karena adanya penjualan kredit dan account receivable itu berkurang itu karena adanya pelunasan piutang. Makanya jurnal untuk mencatat account receivable ini hanya di jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita telusuri untuk jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kasnya. Oke, di jurnal penjualan ini ada account receivable di kolom debit. Oke, jadi dengan jumlahnya adalah 906 juta sekian. Berarti di buku besarnya nih kita posting tanggalnya tanggal 31. Kemudian sumbernya adalah sales jurnal. Di sini refnya bisa SC. Nah, untuk jumlahnya sendiri kita lihat di sini di jurnal penjualan account receivable itu ada di kolom debit. Oke, jumlahnya 906 juta sekian. Berarti di buku besar ini kita masukkan di kolom debit, jumlahnya disesuaikan yaitu 906.150.000. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldonya ini atau kolom balance-nya. Di awal kita punya saldo untuk account receivable adalah 85.800.000. Kemudian di sini ada hasil posting dari sales jurnal itu di debit. Karena debit ketemu debit, otomatis ini dijumlahkan sehingga ketemulah nilainya saldo sementara untuk account receivable itu adalah 991.950.000. Oke, lanjut ke jurnal penerimaan kasnya. Oke, tadi di jurnal penjualan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jurnal penerimaan kasnya. Oke, di jurnal penerimaan kas ini ada akun receivable, ya, tetapi di sini di kolom kredit. Oke, karena di kolom kredit maka otomatis di buku besar nanti kita posting sementara di kolom kredit juga. Oke, sekarang kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 31. Sumbernya di sini adalah jurnal penerimaan kas. Di sini adalah CRJ. Lalu jumlahnya ini postingnya di jurnal penerimaan kas karena account receivable ada di sisi kredit,
jumlahnya adalah 274.400.000, maka di buku besar ini kita masukkan juga di sisi kredit, yaitu sejumlah yang tercatat di kolom jumlah tadi. Oke, sehingga untuk balance-nya, kolom balance-nya yang tadinya punya saldo debit 991.950.000, ini ada hasil posting dari jurnal Primankas sebesar 274.400.000, maka otomatis saldo debit ini dikurangi dengan hasil postingan dari jurnal Primankas di kolom kredit, sehingga ini saldo debit dikurangi kredit, sehingga ketemulah di sini saldo debit sebesar 717.550.000. Itu untuk sementara. Oke, lalu selanjutnya kita cek di jurnal pembayaran apakah ada. Di sini tidak ada, sini juga tidak ada, sini aja. Oke, di jurnal umum. Di jurnal umum ini muncul account receivable karena adanya sales, ya, karena adanya sales atau adanya sales retur, ada retur penjualan. Nah, di jurnal umum ini ada account receivable tanggal 7, dia berada di kolom kredit sebesar 57.200.000. Berarti yang dari jurnal umum ini kita akan posting ke buku besar di sini. Ya, kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 31, sumbernya jurnal umum. Di sini ada inisialnya GJ. Kemudian kita lihat di jurnal umum tadi, account receivable ada di kolom apa? Ternyata di sini account receivable ada di kolom kredit 57.200.000. Berarti di sini kita masukkan ke kolom kredit 57.200.000, sehingga di sini untuk perubahan saldonya debit ketemu kredit, berarti ini untuk 717.550.000 dikurangi dengan 57.200.000, sehingga di sini ketemulah saldo untuk receivable sementara adalah 660.350.000. Oke. Untuk buku besar account receivable saya rasa selesai. Nah, untuk buku besar yang lainnya caranya sama. Silakan kalian input semuanya. Ya, kalian ambil dari jurnal khusus, sehingga setelah nanti kalian masukkan semua kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, setelah sudah kalian masukkan semua posting dari buku besar, semua dari jurnal khusus ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kalian bisa buatkan neraca saldonya. Nah, untuk pembahasan cara membuat neraca saldo per tanggal 31 Desember ini kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya.